Selama bertahun-tahun, sebagian netizen dari negara tetangga kerap menyindir Indonesia karena dianggap belum memiliki mobil nasional seperti Proton yang menjadi kebanggaan mereka. Sindiran itu sering muncul di media sosial setiap kali topik otomotif dan industri nasional dibahas. Namun, realita di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Indonesia kini sudah jauh lebih maju dari sekadar membuat mobil. Negeri ini telah mampu memproduksi kapal perang, kendaraan tempur, dan tank buatan dalam negeri lewat PT Pindad dan industri strategis lainnya. Fakta ini menunjukkan bahwa kemampuan teknologi dan manufaktur Indonesia sebenarnya sudah sangat kuat. Tak hanya dari sektor pertahanan, sektor swasta juga tidak kalah berani. Dalam beberapa tahun terakhir, dua merek mobil nasional, Polytron dan Aletra, mulai menarik perhatian publik. Kedua produk tersebut memang masih dalam tahap pengembangan, namun keberadaannya menjadi simbol kebangkitan industri otomotif Indonesia yang mandiri. Situasinya bahkan bisa dikatakan serupa dengan masa-masa awal kelahiran Proton di Malaysia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melahirkan mobil nasional sejati, bukan hasil rebranding dari produk luar negeri. Menurutnya, Indonesia harus memiliki kendaraan yang benar-benar dirancang, didesain, dan diproduksi oleh tangan anak bangsa sendiri, dari dapur desain hingga jalur perakitan. Kita akan punya mobil nasional yang benar-benar karya Indonesia, bukan hanya mengganti logo dari mobil asing, tegas Prabowo dalam sebuah kesempatan. Rencana besar ini bukan sekadar soal gengsi, tetapi juga menyangkut kemandirian industri dan kebanggaan nasional. Mobil nasional diharapkan menjadi simbol kemampuan Indonesia berdiri di atas kaki sendiri di bidang teknologi, sekaligus membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi nasional. Targetnya, mobil nasional buatan asli Indonesia akan diluncurkan dalam waktu dekat. Jika rencana ini terwujud, maka Indonesia tak hanya menjawab ejekan negara tetangga, tetapi juga membuktikan bahwa semangat inovasi dan ketekunan anak bangsa bisa melahirkan karya besar yang membanggakan di mata dunia. Kereta nasional yang tergadai. Proton, satu brand kereta nasional yang selalu dibanggakan rakyat Malaysia sebagai satu simbol kejayaan negara, especially waktu zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kini akhirnya terpaksa jual 49.9% saham mereka kepada negara China. Proton sebelum Najib jual kepada Geely, kita ada 15 model asas. Dari 15, kita hanya buat 6 je. Proton Saga First yang Tun Mahathir lancar dulu, yang tak ada side mirror belah kiri tu, kita copy Mitsubishi Lancer Fiore. Proton Wira copy Mitsubishi Lancer. Proton Tiara yang hanya ada 3 nuts rim, kereta paling gagal dalam sejarah Proton, copy Citroen AX. Proton Satria, kita copy Mitsubishi Colt. Proton juara yang buruk macam N-Box aku tu, copy Mitsubishi Townbox. Proton R3, kau tahu tak dulu Proton ada mini MPV? Itu tiru Suzuki MPV. Proton perdana yang first Mitsubishi Antenna. Yang version kedua rebash Honda Accord. Senang kerja Proton, ambil Honda, rebash, jual kat government. Proton wajar pula rebash Mitsubishi Karisma. Proton Inspira lagi teruk. Yang beli Lancer ratus ribu pun orang ingat Inspira Convert. Bapak, Proton tu tembus di pasaran global. Sekarang aku nak tanya, negara Konoha tu ada ke tak ada? Ada? Tak ada? Betul tak ada? Yang Ibu Muhammad Tanah Merah membangkitkan persoalan tentang keadaan Proton dan Geely. Nampaknya kebelakangan ini banyak model-model Proton ni asalnya model Geely, dan ianya memberi, macam Geely mengambil kesempatan atas status Proton sebagai national car kita. Dan kalau difahamkan juga, saya dapat aduan daripada ramai pihak vendor yang mereka tertekan dengan polisi Geely dengan Proton. Tidak ada pelibatan R&D yang signifikan untuk membangun kepakaran Proton. Dan apa jadi pada new automotive policy dia bawah Muhammad Menteri? Apa impact dia yang berkenaan dengan national car kita? Muhammad Menteri, saya nak tambah sikit ya. Boleh ya? Komen ya. Ni input lah kepada MITI. Benar apa yang Tanah Merah bangkitkan tu, sebenarnya ada banyak lagi masalah dalaman Proton yang saya fikir MITI perlu campur tangan. Sebabnya kita tahu Proton ni ada special status ya. Jadi bila ada partnership yang bagi saya nampak merugikan Proton in the long run dengan izin, maka MITI perlu masuk campur. Ya, benarkah Geely menganaktirikan pakar-pakar tempatan dalam Proton? Vendor-vendor kita ditekan, diminta kurangkan kos. Ini sukar, market kita kecil banding dengan vendor daripada China. Memanglah tak mampu nak bersaing. Jadi you see, they are dumping
their vendors product to our shop, and it affects our vendors. Jadi MITI perlu interfere dan bantu kita punya satu lagi last point saya macam Yang Berhormat Menteri, saksikanlah satu lagi. Saya nak tanya, contohnya kita rasa negara kita tertipu apabila Geely pada asalnya buat maklum kereta elektrik Proton akan dipasang di Malaysia, pemasangan di Malaysia akan diedarkan kepada Asia Tenggara, dan saya percaya MITI pun bagilah grant, insentif berbagai. Tapi malangnya dia pergi ke Thailand, dia kata tak, pemasangan yang jual di Thailand tak akan dibuat di Thailand. Jadi kalaulah mereka-mereka ini, contoh bukan saja Geely lah, yang lain-lain ni, apabila kita dah bagi insentif, bagi grant, kalau mereka gagal menunaikan janji-janji mereka, apakah tindakan MITI terhadap mereka-mereka yang janji manis kepada kita dulu? Sama juga Yang Berhormat Menteri, saya nak tahu ke mana pergi hilangnya peluang pekerjaan berpuluh-puluh ribu yang Tambun kata kalau Tesla masuk, Elon Musk akan bagi semua itu kepada rakyat Malaysia. Anak muda tanya saya, mana peluang pekerjaan ini? Indonesia ke-8, Prabowo Subianto semalam menaiki kenderaan Presiden khas MV3 Garuda Limousine yang dihasilkan oleh syarikat senjata milik negara PT Pindad dari Kompleks Perundangan Senayan ke Istana Negara Jakarta. Prabowo menaiki kenderaan itu selepas selesai upacara angkat sumpah di Kompleks Parlimen Senayan. Ini adalah kali pertama kenderaan Presiden itu diperkenalkan kepada umum lengkap dengan plat kenderaan bertulis Indonesia 1. Dalam satu kenyataan, pengarah urusan PT Pindad Abraham Mos berkata, mereka berbangga kerana kenderaan hasil kerja anak bangsa digunakan semasa hari bersejarah di Indonesia. Sementara itu, pengarah teknologi dan pembangunan PT Pindad Sigit P. Santosa berkata Prabowo akan menjadi individu pertama yang menggunakan kenderaan buatan dalam negara itu. Maung Garuda merupakan SUV 4x4 taktikal ringan yang direka untuk menyokong operasi pertempuran jarak dekat dan mengharungi laluan yang sukar. Berdasarkan laman rasmi Pindad, Maung direka untuk keboleh gerakan yang tangkas dan boleh dipercayai bagi menyokong mobiliti penggunanya dalam pelbagai bidang operasi. SUV ini mempunyai kelajuan selamat 120 km sejam, transmisi manual 6 kelajuan dan jarak perjalanan sehingga 800 km. Maung boleh dilengkapi dengan pendakap senjata 7.62 mm, konsol senjata SS2 V4, peranti navigasi GPS, penjejak kenderaan dan peralatan lain. Kereta 4 penumpang itu seberat 2,160 kg dan boleh diubah suai untuk pelbagai kegunaan. Bagaimanapun, kenderaan untuk Prabowo diubah suai dengan gaya Eropah yang dilengkapi rim krom serta terdapat logo Garuda di belakangnya. Jadi Malaysia ada Proton Pro 2. Indonesia pula ada I2C, Indigenous Indonesia Car, yang merupakan antara 3 jenama kereta nasional yang ditujukan dekat GIAS. Jenama I2C ini merupakan projek di bawah teknologi militer Indonesia. Buat sekarang yang ditujukan di sini adalah claim model skala penuh. Dan jika ada rakan yang pinjamkan platform, identiti rakan tersebut tidak diketahui buat masa sekarang. Apa yang kita tahu setakat ni, I2C ni akan pakai satu motor dekat belakang, 204 PS, 310 Nm torque. Dan sebab kereta ni besar, 0 to 100 dalam 9 saat. Bateri dia NMC 83.4 kWh, membolehkan range sejauh 617 km CLTC. Bateri itu juga boleh terima sampai 150 kW DC serta 11 kW AC. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, I2C sebuah lagi kereta nasional Indonesia. Sila bincangkan.